Salam jumpa pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di dalam program rohani ini. Ada sebuah pemeo yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan perkataan kita, di dalam menggunakan mulut kita. Karena banyak orang yang jatuh, bukan karena hal yang besar di dalam hidupnya, tetapi karena dia gagal untuk menjaga perkataan dan menjaga mulutnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham mengenai bagaimana kuasa perkataan itu bekerja dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menggunakan perkataan kita, mulut kita untuk segala sesuatu yang membangun dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu buka hati saudara dan mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan berikut ini. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jikalau ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Amin. Saudara-saudara, satu kali ada sebuah peperangan antar suku di Israel. Gilead melawan Efraim. Dan ketika orang Efraim terdesak dan mereka berkata, saya mau menyeberang. Maka orang Gilead bilang, oke, kamu ngomong dulu Shibolet. Rupanya suku Efraim itu aksennya berbeda. Jadi hanya bisa ngomong Shibolet. Dan akibatnya hari itu 42.000 orang tewas, mati karena mengucapkan kata yang salah. Saudara bayangkan, satu kata yang salah menyebabkan kematian. Dan jumlah orang yang mati puluhan ribu. Betapa pentingnya kata-kata yang kita ucapkan. Sebab salah kata berarti kematian. Seringkali kita melihat banyak orang meremehkan kata-kata. Banyak orang mengucapkan kata-kata yang sangat sembrono karena kita tidak sadar ada kuasa di dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buah. Tahukah saudara bahwa kata-kata itu menjadikan kita hidup atau mati, kaya atau miskin, sukses atau gagal, sehat atau sakit. Bahkan kepribadian kita itu adalah hasil daripada kata-kata yang kita ucapkan. Nah, berapa banyak potensi seseorang hancur hanya kata-kata yang salah. Seorang ibu yang sering mengatai anaknya bodoh lu, tolol lu, akan menyebabkan anaknya seperti apa yang dia ucapkan. Menjadi anak yang bodoh, menjadi anak yang tolol. Nakal ya, menyebabkan anak menjadi seorang yang nakal. Saudara, kita mesti waspada terhadap perkataan kita. Karena kata-kata itulah yang menjadikan kita berhasil atau hancur di dalam kehidupan. Bahkan masa depan kita, masa depan yang baik, yang cerah atau suram, itu dipengaruhi oleh kata-kata kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita ingin melihat hari depan yang baik, jaga perkataan kita. Saudara, banyak orang yang berhasil karena memanfaatkan kata-katanya. Karena dia tahu ada kuasa di dalam perkataan.
Misalnya Hitler yang dengan semangat jahatnya telah menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi orang-orang, membantai orang-orang Yahudi. Sehingga pada Perang Dunia Kedua setidaknya ada 6 juta orang Yahudi yang mati. Tapi sebaliknya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menggunakan kata-kata yang destruktif semacam itu. Kita justru harus menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan wibawa dan kuasa Allah untuk menguatkan orang lain. Dalam Markus pasal 11 ayat 23 firman Allah berkata demikian. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lihat, Yesus bilang apa yang kamu ucapkan, kalau engkau sungguh yakin, itu akan terjadi. Bahkan ketika engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, iman yang benar selalu diutarakan melalui perkataan. Bahkan iman itu tidak sempurna tanpa kata-kata iman. Dalam Roma 10 ayat yang ke-8 sampai 10, firman Allah berkata begini. Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku, ada keselamatan. Itu sebabnya penting sekali kita mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita memiliki kata-kata yang berkuasa agar kehidupan kita berhasil? Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Tapi mari kita dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Engkau indah, fajar cemerlang, ajaib, Kau Raja damai.
Pemirsa, bagaimana agar kita memiliki kata-kata yang berkuasa supaya hidup kita berhasil? Yang pertama, katakanlah hal-hal yang positif. Saya yakin Allah ingin agar kita mengucapkan kata-kata iman, kata-kata tentang kemenangan, kata-kata yang berisi hal yang positif, penuh dengan sukacita, tentang kasih, tentang perdamaian, tentang kekuatan. Allah tidak ingin kita mendengar hal-hal yang negatif dan juga mengucapkan hal-hal yang buruk. Tapi seringkali kita malah memperdengarkan sebuah lagu lama, lagu klasik, lagu nostalgia, lagu dari masa ke masa. Judulnya susah. Bagaimana Pak usahanya? Susah. Gimana anaknya baik? Susah. Jadi banyak orang seperti lokomotif zaman dulu. Kalau jalan bunyinya susah, susah, susah. Kalau makin cepat susah, 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 susah. Susah apa? Duit, duit. Susah, susah. Mestinya kan sukses, 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 sukses. Kan begitu saudara. Katakanlah hal-hal yang positif. Jangan ucapkan hal-hal yang negatif. Tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, dan hal-hal yang lain. Karena 92% dari apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, tidak akan pernah terjadi. Hentikanlah kata-kata yang negatif tentang penyakit, tentang kesusahan, tentang kekhawatiran. Karena itu akan mempengaruhi sistem kerja sel saraf kita. Coba kalau saudara tidak percaya, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Saya pusing, saya pusing, saya pusing. 1000 kali. Pusing atau tidak? Pasti pusing. Karena itulah hati-hati dengan ucapan kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Apa yang kita ucapkan mempengaruhi sel-sel saraf dalam hidup kita dan akan membentuk kita sedemikian. Kalau saudara bangun pagi dan saudara bilang, aduh rasanya lemes nih saya hari ini. Malas nih saya kerja, malas kemana-mana. Saudara akan merasa tubuhmu akan begitu lemah. Tapi kalau engkau bangun pagi dan berkata, setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan berikan kepadaku. Aku beri nama hari ini, hari sukacita. Aku akan berjalan dalam kemenangan. Oh, kita akan bergairah. Dan kita akan penuh dengan sukacita ilahi. Menyongsong hari tersebut. Saudara, semuanya berkaitan dengan kata-kata kita. Itu sebabnya katakanlah hal-hal yang positif. Yang kedua, hindari omongan kosong. 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 16 dan ayat 17. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saudara, ada berapa banyak kata-kata yang terlontar yang ternyata sia-sia. Ada berapa banyak kuasa yang bocor melalui percakapan yang sembrono. Tenaga rohani yang dihambur-hamburkan melalui kata-kata kosong. Kata-kata iseng, asbun alias asal bunyi yang telah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Dan itu menjalar terus, menimbulkan kerusakan bagi orang-orang yang mendengarnya. Apalagi ditambah bumbu-bumbu di dalam perjalanannya. Menurut statistik, laki-laki itu pada umumnya bisa mengucapkan sekitar 150 kata setiap menit. Sedangkan perempuan bisa mengucapkan 200 kata setiap menit. Nah, jika ini kita jadikan sebuah buku, maka seluruh perkataan kita dalam 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember itu bisa menjadi 300 buah buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Wah, kita efektif sekali ya, bisa menjadi penulis yang luar biasa. Tapi masalahnya, judulnya apa? Karena judulnya itu seringkali negatif, saudara. Nah, betapa pentingnya sekarang ini kita mengambil sebuah sikap dan keputusan bahwa omongan kita adalah omongan-omongan yang bermutu. Jangan omong kosong. Banyak kali kita judul percakapannya itu gosip, bicarain soal ini itu. Dan kita bilang jangan bilang-bilang orang ya. Padahal kita sudah mengucapkan itu berkali-kali kepada orang-orang yang berbeda mungkin.
Seringkali kita menggosipkan karena kita tidak tahu juga duduk persoalan sebetulnya. Misalnya, satu kali ada orang bilang sama temennya, tetangga saya itu pelitnya luar biasa loh. Loh kok kamu tahu? Iya kemarin suami istri berantem hebat. Sampai akhirnya naik mobil juga dibanting pintunya terburu-buru. Dan kamu tahu nggak si suami bilang gini, gara-gara kamu sih nyimpen uang logam 100 rupiah di meja. Jadi diambil anak kita. Tuh anaknya sendiri yang ngambil duit dia ribut. Padahal yang diambil bukan 100 juta, 100 perak katanya. Padahal saudara tahu kejadian yang sebetulnya. Uang 100 perak itu memang diletakkan istri mungkin habis dapat kembalian apa. Dan anaknya yang masih kecil ambil uang itu lalu makan itu uang. Dipikir mungkin vitamin C. Jadi keselak, wah biru semua. Terburu-buru pergi ke rumah sakit supaya dia bisa mendapatkan pertolongan. Karena itulah mari kita hindari omongan yang kosong. Yakobus 1 ayat 26 berkata demikian. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Kita bisa datang ke gereja rajin tiap minggu, tapi kalau kita bocor mulut, maka Tuhan bilang ibadahmu ibadahmu sia-sia. Jika kita tidak ingin ibadah kita sia-sia, coba pikir baik-baik apa yang kita akan ucapkan. Mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan. Benarkah yang aku katakan ini? Yang kedua, perlukah saya mengucapkannya? Dan yang ketiga, tidak menyinggung hatikah kalau saya mengucapkan hal itu? Kalau kita tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan jujur, lebih baik diam. Silent is gold. Diam itu adalah emas. Amsal 17 ayat 27 dan 28 berkata demikian. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibir. Kalau saudara belum mengerti satu hal dengan jelas, lebih baik diam dulu. Ikuti dulu pembicaraan. Jangan tiba-tiba nyelonong ngomong dan orang mentertawakan saudara karena kagak nyambung saudara. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang kita ucapkan. Berhentilah mengucapkan kata-kata kosong, apalagi kata-kata kasar. Banyak orang kalau udah ngomong mesti ada bahasa kebun binatangnya. Kalau di Jawa Barat itu saya lihat anak-anak sekolahan, kalau ngomong apa saja ujungnya kok ada kata anjingnya. Deret anjing, deret anjing. Di mana-mana kok ada kata anjingnya. Mungkin di daerah yang lain juga ada kata makian tertentu yang kadang kita ucapkan. Kan lebih baik kita mengucapkan bahasa yang indah, bahasa yang segar, bahasa bunga, bahasa yang menguatkan satu dengan yang lain. Stop ejekan-ejekan yang menyakitkan hati. Karena semua perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Saudara, bagaimana agar kita memiliki kata yang berkuasa? Pertama, katakan hal yang positif. Kedua, hindari omongan kosong. Yang terakhir, ucapkanlah firman Tuhan. Inginkah saudara memiliki perkataan yang berkuasa? Caranya mudah. Ucapkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Kalau ucapan kita selaras dengan perkataan Tuhan, maka kita akan lihat begitu banyak mujizat dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tahu, Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan apa? Hanya karena kuasa firman. Jadilah langit, jadilah matahari, jadilah bulan dan bintang. Maka semuanya bisa menjadi ada. Bahkan Lazarus yang mati, Tuhan katakan, Lazarus, bangkitlah engkau. Keluar dari kuburmu. Maka Lazarus pun keluar. Kenapa dia tidak bilang, hai orang mati, keluar semua. Karena perkataan Yesus sangat berkuasa. Nanti semuanya bangkit, saudara. Karena itu perlu disebutkan namanya. Firman Tuhan sangat berkuasa. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau kita ingin hidup berhasil, rubahlah kata-kata kita segaris dengan apa yang diajarkan firman. Apapun persoalanmu, jangan bilang tidak mungkin, mana bisa. Tapi ucapkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau mengalami persoalan yang begitu berat, jangan bilang, waduh rasanya nggak tahan, hampir mati nih, mati gua. Jangan bilang gitu. Katakan pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. Allah akan memberikan jalan keluar sehingga aku dapat mengatasi. Kalau engkau menghadapi persoalan yang sangat berat, rasanya tidak mungkin kita mengatasinya. Jangan bilang mustahil saya bisa mengatasinya. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Allahku lebih besar dari semua masalah. Kalau saudara sakit jangan bilang, wah jangan-jangan mati nih saya gara-gara penyakit ini. Tapi ucapkan apa yang selaras dengan firman 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Hari ini saya mendorong saudara untuk belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Mengucapkan kata-kata yang bermakna. Hindari omongan kosong. Dan ucapkanlah firman Tuhan. Maka aku akan mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Saudaraku, ada kuasa di dalam perkataan. Gunakan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Mulut atau lidah kita adalah bagian kecil yang ternyata bisa mempengaruhi hal yang besar di dalam kehidupan kita. Kita sudah diingatkan bagaimana kita bisa menggunakan perkataan dengan benar, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun, memotivasi orang lain, bukan untuk saling merendahkan. Karena itu mari kita responi firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam menggunakan perkataan kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami kadang-kadang kesulitan untuk mengekang, menjaga perkataan kami. Karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mohon kasih karunia-Mu kepada setiap kami, supaya kami berhati-hati menggunakan perkataan kami, supaya kami bijaksana menggunakan mulut kami, dan kami semua menggunakannya dengan sesuai kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Biarlah kami menggunakan perkataan untuk membangun, memotivasi, membuat orang lain terdorong, bukan sebaliknya. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kami, memberi kami kuat kuasa, supaya kami berjalan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa Nilai Kehidupan, kita akan berjumpa lagi di dalam program ini pada minggu yang akan datang. Tetapi jangan lupa tetap mengontak dan menghubungi kami melalui nomor SMS maupun nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Tuhan memberkati Anda sekalian, pemirsa Nilai Kehidupan. Shalom.